Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada di seluruh tanah air Indonesia Raya Merdeka ini, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada kesempatan subuh pagi ini tanggal 3 Syawal, mari kita lanjutkan obrolan di pagi hari. Kita lanjutkan pengertian wawasan supaya kita itu hidupnya lebih bermakna dan lebih tahu gimana caranya dan bagaimana caranya. Dan masalah itu saya rekomendasikan, saya teruskan ya ngajinya ini di bulan puasa kemarin di halaman 49. Kitabnya Mukhtarul Ahadits. Mohon maaf ini sampulnya sudah rusak, ini udah lama kitab. Sempal kabeh, guys. Kita lanjutkan untuk halaman 49. Tentang masalah dosa besar mengumpat atau ghibah daripada berzina. Mengumpat itu dosanya lebih besar daripada berzina. Ini saya tidak mendukung mana-mana dan delalah. Delalah di apa sih? Ya memang delalah. Jadi kelanjutannya hadis kemarin ini. Supaya apa? Supaya kita itu lebih hati-hati dan waspada, kan begitu? Tidak was-was. Paham ya ini? Ini sebelum subuh ini, guys. Jam berapa ini? Jam 3:30 ini. Ini saya bacakan bahasa Jawanya dulu, tak maknani kitab gandul. Setelah itu saya artikan ke bahasa Indonesia. Semoga tidak seruan-rualan. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyaku medya sira kabeh wal ghibah lan ngrasani. Fa innal ghibata sak temene ghibah iku asyaddu luweh abot lebih berat minaz zina tinimbang saking zina. Janganlah kalian berbuat ghibah, nyinyir, bully, ya kan? Terus apa iku metani ngrasani, karena sesungguhnya perbuatan ghibah itu dosanya lebih besar, lebih berat ketimbang zina. Loh, kok bisa, bos? Kan begitu. Alasannya apa? Oh, ini kan belum selesai, saudara. Kan begitu ya. Innar rajula temen setune wong iku qad yazni, teman-teman zina sapa rajul, wayatu bulan tobat sapa rajul, fayatubullahu alaih. Karena sesungguhnya ketika seseorang itu berbuat zina, terkadang melakukan zina, terus kemudian si pezina itu tobat kepada Allah, maka Allah akan menerima tobatnya. Menerima tobatnya orang yang zina. You know? You understand? Wa inna sahibal ghibah lan sak temene kancane ghibah. Wa inna sahibal ghibah lan sak temene ghibah ngrasani nyinyir, bully, iku la yaghfiru orang ngampuni sapa Allah Gusti Allah taala lahu maring sahibal ghibah hatta yaghfira hingga njaluk ngapura lahu maring wong sing ngrasani, wong sing ghibah apa sahibuhu, wong sing dirasani. Maka Allah tidak akan mengampuni bagi orang yang nyinyir, bagi orang yang ghibah. Tidak akan diampuni dosanya, kecuali orang yang ghibah itu meminta maaf kepada orang yang dighibahi, kepada orang yang diumpat. Ini dalam keterangan hadis ini. Penjelasannya, dalam hadis ini ada dua dosa. Yang pertama, dosa itu tentang masalah hakullah dan hakul adami. Paham? Kalau hakullah, cara penebusannya adalah bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah dan tidak mengulangi perbuatannya itu. Insya Allah, Allah akan menerima pertobatan seorang hambanya itu tadi, yang berkaitan dengan hakullah. Sedangkan dosa-dosa hakullah itu banyak sekali. Ya, termasuk ini ghibah. Itu masih diterima oleh Allah kalau tobatnya itu taubatan nasuha. Akan tetapi kalau syirik, musyrik, wis gak iso. Syirik itu menyekutukan Allah, menduakan Allah. Ini tidak bisa diampuni lagi. Oke. Dan yang kedua adalah hakul adami. Dan berkaitan dengan hakul adami ini, Allah tidak akan menerima
ampunan seseorang, tidak menerima pertobatan seseorang, jika seseorang ini masih mempunyai dosa hakul adami. Kecuali orang ini meminta ampun, meminta maaf terhadap orang yang ia jahati. Setelah ia meminta maaf terhadap orang yang ia jahati, barulah bertobat kepada Allah, baru bisa. Ini namanya hakul adami. Ya seperti kayak gini, nyinyir, bully, sehingga menyebabkan sakit yang luar biasa, sehingga membuat aib-aibnya terbuka. Maka mintalah ampun segera sebelum nyawa itu masih nempel di jasad kita, masih menempel di tubuh kita. Begitu kan saudaraku. Jadi jangan sampailah seseorang itu membuka aib sehingga di kemudian hari wong namanya di HP ya kan. Yang saya khawatirkan itu ketika seseorang dibully dengan kejelekannya, terus virallah kejelekannya, yang pasti orang yang dibully itu kan mempunyai anak, sanak famili, saudara, keluarga, sehingga tahu semua. Sehingga tahu semua. Kalau sudah tahu semua, gimana reaksinya? Ya kan? Terus seandainya si orang pezina itu dibully kok memang iya, ya kan? Terus akhirnya dia bertobat kepada Allah. Meminta tobat beneran memang. Meminta tobat, ya Allah Gusti, sampai nangis-nangis. Sedangkan orang yang melihat, alah bos, gue nangis-nangis gayamu. Alah, wong dapur me pezina, gini maling, gini mateni wong. Itu namanya mencukur gundul kebaikan orang lain. Itulah yang dilarang, saudara. Kan begitu, saudaraku ya. Jadi harapannya itu jauh sekali. Jangan sampai seagedakan seperti ini, gini, jangan sampai. Apalagi kalau misalnya anak cucu kita tahu, mbah saya ternyata Masya Allah sergapnya luar biasa di masjid, siang puasa, malam tahajud, baca Quran. Ternyata dulunya seorang pezina berat. Kan sakit. Seorang putu atau anak melihat seperti itu kan sakit. Seharusnya kan gini, Masya Allah, mbah saya, orang tua saya, saudara saya ternyata ahli ibadah. Yang ia tahu ahli ibadah. Jadi kejelekannya ditutup. Supaya apa? Supaya tidak mencederai perasaan-perasaan yang dibawanya nanti kelak. Begitu. Yang ia tahu dia adalah seorang ahli ibadah, ahli kebaikan, sholat bengi, nek rino poso maca Quran. Yang ditampaknya kebagusan itu. Biar apa? Biar bisa diteru ke bawahnya, anak-anaknya, sanak familinya. Coba bayangkan kalau setelah tenar fenomenanya dia adalah seorang pezina, terus bagaimana reaksinya? Misal ada si A, seorang pezina hebat atau pembunuh hebat, terus dia tobat ya kan, semisal dia tobat terus ke masjid terus nangis-nangis. Sedangkan orang yang melihat tahu sejarah kelamnya, tahu masa lalunya. Paling gini dok, gaya mulai lantas meh bongkok meh mati, dosa muka kan semaklum di ini masjid terus. Orang yang dengar, loh kok gimana? Kok gitu gimana? Itu dulunya orang bajingan, bangsat gini kan kasihan saudara. Maka inilah larinya ghibah itu lebih besar dosanya ketimbang zina. Karena apa? Melihatkan dosa-dosa orang lain, sehingga ketika orang lain ini bertobat kepada Allah sungguhan, memberikan contoh baik terhadap anak turunnya, sehingga terus anak turunnya tahu, ternyata mbah saya adalah seorang bangsat, seorang pezina, seorang gini. Taunya dari mana? Dari dunia medsos. Kan zaman sekarang dunia medsos, bos. Jadi jangan sampai lah ya. Itu akan sangat mencederai perasaan yang di bawahnya nanti. Dan saya berbicara ini tidak ada hubungannya sama mereka tidak ada. Cuma inilah yang harus kita pelajari, yang harus kita benahi, yang harus kita tata gitu loh guys. Jangan sampai kebenaranku sing kepiye bos. Kebenaran itu kebenaran menurutmu, kebenaran menurut netizen, apa kebenaran menurut Gusti Allah? Nah, benaran menurut Gusti Allah lantaran hadis ya seperti ini. Jadi saya ini ngecaprak, gak hanya ngecombreng toh, harus ada rekomendasinya. Inilah hakul adami. Hakul adami itu memang berat. Apalagi hakul adaminya ini tersimpan di YouTube. Waduh. Saya tuh nggak bisa mikirin ketika salah seorang pezina atau orang yang pemabuk penjudi kelas berat
terus tahu itu adalah saudara saya, itu tahu termasuk bagian dari misal bapak saya atau bagaimana, kan sayanya malu. Jangan sampai tercidrai hal-hal seperti itu. Walah ngibadahi kenceng kok iyo nah, bahasa Jawa ini kok iyo ternyata dulunya adalah seorang blangkraan bangsat. Kan tercidrai ini. Dengan tujuannya apa seperti ini? Supaya ini memberikan contoh, janganlah Anda berbuat gini-gini, ayo ngibadah seperti saya. Gitu loh guys. Paham kan ini? Camkan ini guys. Penting sekali. Ya. Dan saya doakan semoga saya dan panjenengan sedoyo dan semuanya terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Yuk kita saling menjaga menutupi aib saudara kita. Insya Allah aib kita akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Mumpung ini masih Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.